Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gunfire. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film The Reflection tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 16 tahun yang bernama Arthur. Ibunya ditembak mati oleh tentara Jerman. Arthur bersama ayahnya memutuskan untuk mendaftarkan diri di Batalion Penembak Jitu Latvia dari Tentara Kekaisaran Rusia dengan harapan untuk membalas dendam dan menemukan kejayaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan Arthur sedang tidur di pangkuan ibunya. Kemudian tentara Jerman datang. Arthur disuruh ibunya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Tentara Jerman mulai menggeledah rumah Arthur. Beberapa saat kemudian, anjing milik Arthur menggonggong dan ditemukannya dua orang tentara Rusia di gudang. Anjing milik Arthur masih menggonggong. Kemudian ibunya berusaha menenangkan anjing tersebut. Tentara Jerman jengkel dan menembak mati ibu dan anjing milik Arthur. Akibat peristiwa tersebut, Arthur dan ayahnya memutuskan untuk mendaftarkan dirinya menjadi penembak jitu Latvia. Di lembaga pendidikan, Arthur dibina dan ditempa hingga menjadi seorang tentara. Saat Arthur sedang berlatih, tiba-tiba pesawat tempur Nazi Jerman datang dan membomnya dari atas. Kemudian tentara Latvia membalas serangan tersebut dengan menembakinya menggunakan senapan mesin dari atap. Beberapa bulan setelah menjalani pendidikan, akhirnya Arthur dilantik menjadi seorang tentara. Beberapa seragam, sepatu, dan senjata dibagikan. Kemudian Arthur dan pasukannya pergi berperang menuju front timur. Saat tiba di front timur, ayah dari Arthur memerintahkan pasukan untuk menyerang Jerman. Cuaca di front timur berkabut. Beberapa tentara Latvia tewas tertembak sniper Nazi. Kemudian tentara Latvia melempar granat dan menyerangnya. Setelah menguasai wilayah musuh, para tentara Latvia kembali ke markas untuk beristirahat. Keesokan harinya, para tentara Latvia mencuci seragamnya dan melaksanakan pesiar. Arthur dan salah seorang temannya pergi menuju ke salah satu rumah seorang wanita untuk berpesta. Di pagi hari, para tentara Latvia sudah berkumpul di parit. Arthur, ayah, dan salah seorang temannya merayap keluar dari parit untuk memburu sniper musuh. Alhasil, sniper itu berhasil dibunuhnya. Setelah membunuh sniper musuh, Arthur, ayah, dan salah seorang temannya pergi kembali ke parit. Saat berlari, Arthur tertembak oleh musuh dari belakang. Kemudian ayahnya menyelamatkannya dan dibawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Arthur dioperasi. Peluru tersebut menembus rahang dan lehernya. Beruntung, Arthur masih bisa diselamatkan. Beberapa saat kemudian, Arthur terbangun dan mendapatkan surat dari ayahnya. Di dalam surat tersebut, ayahnya menuliskan bahwa dirinya yakin kalau Arthur masih hidup. Dan ayahnya menuliskan bahwa dirinya berhasil membunuh dua orang tentara Jerman. Dan semuanya menjadi genap 30 orang tentara Jerman yang berhasil dibunuhnya. Selanjutnya, beberapa orang di rumah sakit tersebut menghibur diri dengan menari dan bernyanyi. Arthur kembali ke front timur dan berusaha mencari ayahnya. Saat akan melakukan penyerangan,
Jerman menembakkan gas beracun ke arah tentara Latvia. Gas tersebut membuat para tentara Latvia pingsan. Akhirnya, para tentara Latvia kembali ke parit. Arthur berusaha mencari ayahnya yang tak pernah terlihat. Ayahnya ditemukan tewas di semak-semak dan bersimbah darah. Kemudian Arthur menguburnya di makam pahlawan Latvia dengan upacara militer. Arthur dan pasukannya dipindah tugaskan dan bergabung bersama tentara Siberia. Dia dan pasukannya diperintahkan untuk membebaskan Jelgava yang telah dikuasai Jerman. Sebelum berperang, Arthur dan pasukannya diberi makanan kaleng oleh tentara Siberia. Di malam hari, Arthur dan pasukannya memotong pagar kawat berduri untuk menembus pertahanan Nazi Jerman. Lampu sorot terus bergerak, membuat para tentara Latvia selalu waspada. Perlahan-lahan, para tentara Latvia bergerak, merayap mendekati pertahanan Jerman. Beberapa saat kemudian, suar ditembakkan ke udara. Penyamaran tentara Latvia terbongkar. Jerman berusaha menembaki tentara Latvia yang berada di kawat berduri. Salah seorang tentara Latvia menyalakan bom yang disalurkan melalui kabel, menandakan tentara Latvia siap menyerang. Para tentara Latvia berlari ke arah pertahanan Jerman dan beberapa tentara Latvia tewas ditembaki oleh Nazi Jerman. Alhasil, para tentara Latvia berhasil menembus pertahanan Jerman dan menguasainya. Beberapa tentara Jerman yang masih hidup ditangkap untuk dijadikan tawanan perang. Para tentara Latvia kembali ke markas untuk beristirahat sambil menikmati sup panas. Saat sedang menikmati sup panas, seorang kolonel memerintahkan Arthur dan pasukannya untuk bersiap dan bergegas pergi menuju front timur. Di front timur, Arthur dan pasukannya menyerang Nazi Jerman. Salju yang begitu lebat membuat pandangan mata kabur. Beberapa saat kemudian, Vanak teman Arthur terkena ledakan mortir. Arthur berusaha menyelamatkannya. Naas, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Para tentara Latvia berusaha membalas serangan Jerman dengan membalas tembakan dan berhasil menewaskan para tentara Jerman yang menyerangnya. Kemudian, para tentara Latvia yang tewas dievakuasi ke dalam hutan untuk dimakamkan. Perang telah berakhir. Arthur dan beberapa temannya dikirim ke Moskow. Saat tiba di Moskow, Arthur dan pasukannya diperintahkan untuk menembak mati para pengkhianat bangsa. Arthur tidak bisa menembak mati pengkhianat tersebut dikarenakan pengkhianat tersebut adalah kawan lamanya. Akhirnya, Arthur ditangkap oleh polisi militer dan dibawanya ke dalam gerbong penjara. Di malam hari, Arthur dibebaskan secara diam-diam oleh salah seorang temannya. Mereka berdua kabur dari kejaran polisi militer dan mencari tempat persembunyian. Sangat disayangkan, teman Arthur tewas tertembak oleh polisi militer. Kemudian Arthur terus berlari hingga bertemu seorang wanita dan memintanya untuk menolongnya. Sang wanita tersebut mengobati luka tembak di lengan Arthur. Kemudian wanita tersebut membantu Arthur untuk menguburkan rekannya yang tewas. Setelah beberapa hari bersembunyi di rumah wanita tersebut, akhirnya Arthur memutuskan kembali
ke negaranya. Di Latvia, Arthur dijadikan sebagai komandan penembak tentara pelajar. Arthur yang memerintahkan para tentara pelajar untuk menembak Jerman. Para tentara pelajar tersebut ketakutan saat Jerman menyerangnya. Arthur kemudian mengambil senapan dan mengajarinya untuk menembak Jerman. Alhasil, semangat tentara pelajar tersebut bangkit kembali. Para tentara Jerman ditembakinya dari parit. Arthur yang terus menyemangatinya tertembak oleh Jerman di bagian perut hingga Arthur tidak sadarkan diri. Dan akhirnya Arthur tewas dalam pertempuran tersebut dan film pun berakhir. Mungkin segitu dulu rangkuman film yang kita bahas kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal di subscribe aja ya Gan. Sampai jumpa kembali pada film-film berikutnya. Saya Gunfire pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.